Saya hanya tersentak aja akhir-akhir ini waktu Olimpiade ini ketika, kenapa ini semua bertumbangan? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi. Apakah PBSI sudah menjadi semacam lembaga politik atau apa sehingga tidak terlalu fokus untuk mengurusi bulu tangkis atau bagaimana, saya kurang paham. Tetapi faktanya saudara-saudara, fakta menunjukkan hasil di Olimpiade kali ini saudara-saudara, hasil di Olimpiade kali ini tentu saja sangat mengecewakan saudara-saudara. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Tetapi juga tidak biasa. Karena hari ini saudara-saudara, kita tidak akan bicara sepak bola. Kita akan bicara Olimpiade, Olimpik. Khususnya yang melibatkan tim-tim dari Asia Tenggara. Dan tentu saja peluang medali emas khususnya di cabang olahraga bulu tangkis saudara-saudara. Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin saudara-saudara. Semuanya hanya berdasarkan fakta, hanya berdasarkan kenyataan, tidak ada klaim semata, tidak ada hiperbola, tidak ada muatan politik, kebencian maupun provokasi saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Khususnya tentang Olimpiade saudara-saudara. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Saudara-saudara, jadi begini ya, mohon maaf ya, untuk hari ini kita tidak akan bicara sepak bola dulu. Kita akan bicara tema yang jauh lebih penting, yang jauh lebih krusial, yang sedang dibicarakan banyak orang, yaitu Olimpik, Olimpiade saudara-saudara, Olimpiade 2024 di Paris. Paris ya, bacanya Paris ya, bukan Paris. Paris saudara-saudara 2024. Dan yang ini sedikit mengecewakan tentu saja saudara-saudara, khususnya di bulu tangkis saudara-saudara. Bulu tangkis itu di Indonesia itu secara tradisional adalah cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan medali emas. Mereka sudah punya tradisi itu sejak tahun 1992 ketika Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Barcelona. Itu waktu itu 2 emas langsung saudara-saudara. Kemudian setelah itu selalu secara tradisi itu minimal 1 medali emas, kecuali di Olimpiade London 2012 saudara-saudara. Di Olimpiade London itu tidak ada satu pun medali emas. Total saudara-saudara, bulu tangkis itu, badminton itu sudah menyumbangkan 8 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 21 medali Olimpiade disumbangkan. Itu saudara-saudara, itu luar biasa bulu tangkis. Dan di bawahnya bulu tangkis itu ya hanya ada seperti angkat besi lah. Angkat besi itu hanya menyumbangkan 7 medali perak, 8 medali perunggu saudara-saudara. Sisanya ada 1 medali perak dari panahan, archery itu tahun 1988 waktu di Seoul. Jadi secara keseluruhan keikutsertaan Indonesia di Olimpiade ini saudara-saudara sudah menyumbangkan 8 emas, kemudian 14 perak dan 15 perunggu, atau total 37 medali saudara-saudara. Sayangnya saudara-saudara, itu tradisi ini kemungkinan besar akan terhenti khususnya di bulu tangkis saudara-saudara. Setelah 2012 kemungkinan besar Indonesia tidak, ya ada sih peluang, masih ada, tetapi ya butuh kerja keras, butuh keberuntungan, butuh macam-macam lah, butuh mukjizat. Peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas di bulu tangkis saudara-saudara untuk Olimpiade 2024 ini, waduh, ya berat sekali saudara-saudara, butuh mukjizat, butuh keajaiban. Walaupun sekali lagi saya katakan bukan tidak mungkin itu akan mukjizat, keajaiban itu akan benar-benar datang. Saya bilang Indonesia punya potensi besar kehilangan medali emas bulu tangkis di Olimpiade saudara-saudara, Olimpiade Paris 2024 ini saudara. Karena bulu tangkis ini saudara-saudara sekarang hanya menyisakan 1 atlet. Gregoria Mariska Tunjung itu akan tampil di satu-satunya itu ya, di tunggal putri itu akan tampil di perempat final melawan Intanon.
Intanon dari Thailand, saudara-saudara. Intanon dari Thailand. Setelah kemarin dia mengalahkan wakil dari Korea Selatan di babak 16 besar, Kim Ga-eun. Nah, itu tinggal satu-satunya, saudara-saudara. Bayangin, satu-satunya. Dan Gregoria Mariska Tunjung ini waktu Olimpiade Tokyo, kalau nggak salah, itu juga dikalahkan oleh Intanon ini. Jadi ini akan menjadi revenge yang seharusnya kalau bisa menang ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya sudah selesai perjuangan Indonesia di bulu tangkis, tidak akan ada medali emas. Kenapa, saudara? Karena semua atlet bulu tangkis Indonesia yang menjadi andalan, yang sebenarnya diandalkan untuk menjuarai, untuk mendapatkan medali emas itu sudah bertumbangan, saudara-saudara. Ada yang bertumbangan di fase grup. Misalnya si Jonathan Christie. Aduh, si Jojo gagal, saudara-saudara, gagal di fase grup. Walaupun sebenarnya dari 3 lawan di fase grup itu, 1 diantaranya itu mengundurkan diri, si Gordon itu yang dari Guatemala atau dari mana itu mengundurkan diri. Tetapi pada akhirnya dia gagal setelah mengalahkan tim wakil dari Belgia, si Karagi. Dia kemudian kalah dari atlet India. Nah, itu membuat dia kemudian si Kim Ginting, Anthony Sinisuka Ginting itu juga sama saja, saudara-saudara, kalah di fase grup. Kemudian Apriani Rahayu dan Siti Fadia itu juga gagal di ganda putri, saudara-saudara, gagal di fase grup. Kemudian di ganda campuran, mix double, itu si Rinov dan Pita itu juga gagal, saudara-saudara. Di fase grup. Sementara di ganda putra, saudara-saudara, ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto itu juga terhenti di babak 16 di perempat final. Saudara-saudara, dari pasangan Cina, saudara-saudara. Jadi ya sudah tinggal Gregoria saja ya, seorang yang bertahan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia, saudara-saudara. Saya nggak tahu karena saya tidak pernah mengikuti ya. Saya tidak pernah mengikuti bulu tangkis. Saya hanya tersentak aja akhir-akhir ini waktu Olimpiade ini ketika kenapa ini semua bertumbangan? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi. Apakah PBSI sudah menjadi semacam lembaga politik atau apa sehingga tidak terlalu fokus untuk mengurusi bulu tangkis atau bagaimana, saya kurang paham. Tetapi faktanya, saudara-saudara, fakta menunjukkan hasil di Olimpiade kali ini, saudara-saudara, hasil di Olimpiade kali ini tentu saja sangat mengecewakan, saudara-saudara. Tentu saja sangat mengecewakan. Apalagi kalau kita lihat tradisi emas itu sudah panjang sekali, saudara-saudara, panjang sekali, dan biasanya Indonesia mengirimkan lebih dari 1 atlet sampai ke babak utama, sampai ke semifinal, sampai ke final. Jadi ya sangat disesalkan, saudara-saudara. sangat disesalkan. Sangat disesalkan, walaupun sebenarnya pada Olimpiade sebelumnya 2020 itu kita juga hanya mendapatkan 1 medali emas ketika Grecia Poli dan Apriani Rahayu juga hanya menjadi satu-satunya atlet yang bertahan, bulu tangkis yang bertahan. Kemudian waktu 2016 di Rio de Janeiro itu ada Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad yang menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang melaju sampai ke final dan akhirnya juara. Tetapi ya yang sekarang ini jauh lebih mengecewakan karena Jonathan Christie, kemudian siapa itu, Anthony Ginting, kemudian si Rian Fajri, itu mereka adalah atlet-atlet yang sebenarnya sangat diunggulkan, sangat diharapkan untuk mendapatkan medali emas. Begitu pula dengan si Apriani Rahayu yang pernah mendapatkan medali emas. Seharusnya kan dengan pengalaman dia mendapatkan medali emas bersama Grecia Poli, otomatis seharusnya dia secara mental dia siap. Tetapi kan faktanya saya nggak tahu. Faktanya gagal, saudara-saudara. Ini saudara-saudara, sejauh ini ya, sampai tayangan ini ditayangkan itu belum ada atlet dari Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan medali emas. Biasanya itu secara tradisional ya Indonesia, tentu saja. Thailand, saudara-saudara. Thailand itu yang biasanya cukup bagus. Sekarang belum. Kenapa? Karena kemungkinan besar baru memainkan babak penyisian. Thailand itu biasanya kuat di angkat besi, itu kuat mereka. Kemudian kuat juga di tinju, saudara-saudara. Boxing itu Thailand kuat sekali, saudara-saudara. Kemudian di atletik itu juga mereka punya beberapa atlet yang cukup bagus di balap sepeda. Kemudian di
balap sepeda, kemudian ya itulah itu beberapa peluang Thailand mendapatkan medali emas itu kebanyakan di situ. Kemudian jangan lupa Singapura. Singapura itu juga punya tradisi bagus di Olimpiade, khususnya di nomor renang, saudara-saudara. Schooling, kalau saudara-saudara ingat, Joseph Schooling itu pernah tampil yang luar biasa waktu di Olimpiade, dan mereka selalu punya tradisi itu di renang, saudara. Itu juga layak disimak dengan baik-baik karena mereka belum memainkan pertandingan. Pertandingan masih di babak penyisihan. Jadi peluangnya untuk bersaing di negara Asia Tenggara yang menjadi penyumbang medali emas terbanyak itu masih sangat ketat, karena selama ini kita tahu Thailand itu selalu berada di depan lah dalam di olahraga di Asia Tenggara ini, saudara-saudara. Bulu tangkis Indonesia tidak bisa lagi diharapkan, saudara-saudara, tidak bisa diharapkan lagi karena masih hanya menyisakan Gregoria Mariska Tunjung. Ya kita doakan semoga si Gregoria ini bisa tampil sampai ke final dan mendapatkan medali emas, saudara-saudara. Itu berat sekali karena Gregoria ini hanya unggulan ke-9 kalau nggak salah, peringkat ke-9 dunia. Jadi ya di atas dia masih banyak pebulu tangkis putri yang bagus, tapi itu bukan tidak mungkin keajaiban itu bisa tercipta, saudara. Selain berharap banyak pada keajaiban yang diciptakan oleh Gregoria Mariska Tunjung ini, saudara-saudara, peluang medali emas Indonesia itu sebenarnya bisa muncul dari beberapa cabang lagi yang belum dipertandingan. Baru akan dipertandingan itu adalah angkat besi dan sport climbing. Sport climbing itu ya panjat dinding ya. Pokoknya olahraga panjat itulah. bukan panjat pinang, saudara-saudara, bukan panjat pinang. Di sport climbing itu, saudara-saudara, Indonesia akan mengirimkan 4 utusan di 2 di nomor putra, 2 di nomor putri. Di nomor putra itu ada Rahmat Adi Mulyono, kemudian ada Verdik Leonardo itu di nomor sport climbing di putra. Kemudian ada lagi di sektor putrinya itu ada Desak Made Rita Kusuma Dewi itu dan Rajiah Salsabilah. Jadi itu 4 itu karena mereka adalah 4 atlet ini sangat diunggulkan karena mereka punya prestasi yang cukup bagus, bukan hanya di level Asia Tenggara, bukan hanya di level Asia, tetapi di level dunia, saudara-saudara. Karena mereka sudah beberapa kali tampil di kejuaraan dunia itu, hasilnya luar biasa lah, hasilnya bagus lah. Kejuaraan dunia, kejuaraan Asia itu bagus. Kemudian saudara-saudara, yang bisa menjadi penyumbang medali lagi, ya saya harap sih bisa dapat emas lah. Itu dari angkat besi, saudara-saudara. Di situ ada Eko Yuli Irawan. Eko Yuli Irawan itu sudah beberapa kali menyumbangkan medali di Olimpiade, saudara-saudara. Eko Yuli Irawan ini pernah perunggu, dia pernah menyumbangkan. Jadi Eko ini seharusnya, ya saya sih berharap tahun ini dia bisa menyumbangkan medali emas lah. Dia menaikkan level dia lah dari medali biasa menjadi medali emas. Kemudian ada lagi si Rizky Juniansah dan si Nurul Akmal. Kalau dua atlet ini mungkin bisa mendapatkan medali, tapi kalau emas ya agak berat, walaupun tidak menutup kemungkinan, saudara. Jadi itu adalah 2 cabang olahraga yang punya potensi untuk mendapatkan medali emas selain bulu tangkis, saudara-saudara. Sampai Indonesia tidak bisa mendapatkan medali emas atau medali lah, satupun medali, ya ini akan menjadi pencapaian yang sangat buruk, saudara-saudara, sepanjang sejarah Olimpiade, saudara-saudara. Ini akan menjadi catatan yang sangat buruk karena sebenarnya Indonesia datang ke Paris ini, saudara-saudara, dengan jumlah atlet yang sangat banyak, saudara-saudara. Ada sekitar 29 atlet dengan 12 cabang olahraga, saudara-saudara. 12 cabang olahraga, dan itu sebenarnya banyak dan bagus sekali. Dan kalaupun ini gagal, ya mau berkata gimana lagi ya. Berarti sebuah kegagalan besar, saudara. Karena terakhir kali Indonesia tidak bisa mendapatkan medali emas itu ya Olimpiade London 2012. Tidak ada satupun waktu itu yang mendapatkan medali emas. Indonesia hanya mendapatkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Sementara waktu Olimpiade sebelumnya di Tokyo, saudara-saudara, Indonesia dapat 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Sementara di Rio de Janeiro itu 1 emas, 2 perak, saudara-saudara. Di Beijing Indonesia dapat 1 emas, 1 perak, 4 perunggu. Di Athena itu Indonesia dapat 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Di Sydney Indonesia dapat 1 emas, 3 perak, 2 perunggu. Di Atlanta itu 1 emas, 1 perak, 2 perunggu. Di Barcelona 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Dan di Seoul itu 1
Perak, saudara-saudara. Jadi masih ada waktu lah, masih ada waktu. Semoga keberuntungan berpihak kepada kontingen Indonesia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, saudara-saudara. Dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, saudara-saudara, tentang Olimpiade. Olimpiade hari ini, saudara-saudara, kita tadi berbicara tentang Olimpiade. Kita lupakan dulu sepak bola Asia Tenggara. Kita bicara tentang Olimpiade, khususnya peluang emas yang didapatkan oleh negara kita maupun negara tetangga. Terutamanya di bulu tangkis, saudara, karena ini ada perkembangan yang tidak mengenakkan sekali, saudara-saudara, karena semua atlet bulu tangkis Indonesia itu bertumbangan. Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Apriani, semuanya, saudara-saudara, ganda putra, ganda putri, ganda campuran, semuanya bertumbangan, saudara-saudara. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, kemudian Apriani Rahayu Siti Fadia, kemudian ada Rinov dan Pita. Yang tinggal bertahan sekarang tinggal Gregoria Mariska Tunjung yang akan tampil di perempat final menghadapi Intanon dari Thailand, saudara-saudara. Dan ini menjadi satu-satunya, kalau dia sudah kalah ya selesai sudah tradisi medali emas yang sudah terjadi sejak 1992, kemudian terhenti di 2012. Sekarang kemungkinan besar akan terhenti lagi, saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!